warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga cukup menggembirakan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab evolusi. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas terlebih dahulu ya pada bab sebelumnya, yaitu mengenai mutasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan review kembali pembelajaran mutasi. Mutasi itu apa sih? Nah, mutasi merupakan perubahan karakter atau perubahan gen yang terjadi secara permanen kemudian diwariskan kepada keturunannya. Nah, dampak dari mutasi tersebut bahwa makhluk hidup ini akan mengalami proses yang disebut dengan evolusi. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu untuk mengetahui bahwa makhluk hidup atau suatu populasi itu mengalami perkembangan. Nah, kita harus tahu bahwa perkembangannya itu menuju kemana? Perkembangannya menuju ke kesempurnaankah atau justru kebalikannya menuju kepunahan? Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu evolusi. Evolusi memiliki arti yaitu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan terjadi secara perlahan-lahan, sehingga akan terbentuk spesies baru. Nah, jadi evolusi ini merupakan perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, perubahan ini terjadi secara perlahan-lahan sehingga akan terbentuk spesies yang baru. Para ahli memiliki kesimpulan bahwa evolusi terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu evolusi progresif dan yang kedua adalah evolusi regresif. Yang pertama yaitu evolusi progresif. Evolusi progresif merupakan evolusi yang menuju pada kemungkinan bertahan hidup atau survive. Jadi, pada evolusi ini makhluk hidup akan berkembang menuju ke kesempurnaan. Jadi makhluk hidup akan merangkak perlahan-lahan menuju ke kesempurnaan. Kemudian selanjutnya yaitu evolusi regresif. Evolusi regresif merupakan kebalikan dari evolusi progresif. Yang tadi di evolusi progresif bahwa makhluk hidup akan merangkak perlahan menuju ke kesempurnaan, sedangkan pada evolusi regresif bahwa makhluk hidup akan menuju pada kepunahan atau kemungkinan menjadi punah. Selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda adanya evolusi. Yang pertama adalah fosil. Fosil merupakan sisa, jejak, atau bekas tanaman, tumbuhan, atau organisme yang telah mengalami proses, yaitu proses kimia, fisika di dalam bumi. Nah, fosil ini berbentuk batuan yang merupakan bukti kehidupan di masa lalu. Nah, untuk menjadi fosil ini membutuhkan proses yang sangat banyak gitu kan, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa prosesnya itu ada proses kimiawi, fisika gitu kan. Jadi tidak semua hal itu akan menjadi fosil gitu. Nah, dengan membandingkan fosil-fosil yang telah ditemukan ini di berbagai lapisan bumi ini, dapat diketahui bahwa itu yang membuat atau bisa disebut dengan adanya evolusi. Sebagai contohnya yaitu kita akan membahas penemuan fosil oleh ahli yaitu kuda. Nah, ada satu ilmuwan yang menemukan fosil kuda pada saat itu. Awalnya ia hanya menemukan kuda berbagai bentuk kuda gitu ya. Nah, pada kuda yang ditemukan pada 60 juta tahun yang lalu itu disebut dengan Eohippus. Nah, Eohippus ini berbentuk seperti serigala karena hanya memiliki panjang sebesar 40 cm. Nah, setelah diteliti bahwa Eohippus ini dia memiliki jari sebanyak 5. Nah, 5 ya. Nah, itu merupakan kuda yang disebut Eohippus. Kemudian para ahli menemukan kuda yang berukuran lebih panjang dibanding kuda Eohippus, yaitu Mesohippus dengan
panjang yaitu sebesar 60 cm. Kemudian apalagi yang berubah? Nah, ternyata jari dari kuda tersebut yang awalnya itu sebanyak 5 jarinya, nah kemudian pada Mesohippus itu berubah menjadi hanya 4. Nah, kemudian para ahli tidak hanya sampai situ. Ternyata para ahli masih meneliti. Kemudian mereka menemukan lagi, ternyata kuda mengalami perkembangan, yaitu yang tadinya badannya pada Eohippus itu hanya 40 cm, kemudian ditemukan yang badannya sebesar 60 cm, kemudian ditemukan lagi yang badannya 1 meter, kemudian yang terakhir itu adalah kuda modern horse, yaitu sebesar 160 cm atau 1,6 meter ya. Nah, jari yang semula dimiliki kuda itu 5, kemudian berkembang menjadi 4 pada Mesohippus, 3 pada Merysippus, dan 1 pada Pilohippus atau pada modern horse. Nah, jadi sebagai contoh itu yaitu hewan vertebrata atau yaitu kuda. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa ini terjadinya evolusi atau perkembangan dari tahun ke tahun. Nah, jangka waktu itu sangat lama kan, seperti yang kita tahu dari 60 juta tahun yang lalu kemudian ditemukan pada 40 juta tahun yang lalu. Nah, itu yang disebut dengan evolusi. Kemudian yang kedua adalah homologi dan analogi organ tubuh. Nah, pada homologi itu merupakan organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal atau dasar yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Nah, contohnya itu ada tangan manusia, kemudian ada kaki kucing, ada sayap kelelawar, ada sirip, kemudian ada kaki kuda. Nah, dari ke-5 tulang tersebut ternyata bentuk asalnya itu atau dasarnya itu sama, namun fungsinya berbeda. Seperti yang kita tahu ya, bahwa tulang manusia itu ada humerus, ada ulna gitu. Karena dari kelima jari kelima bentuknya ini sama, namun fungsinya berbeda. Nah, apa fungsinya berbeda? Seperti yang kita tahu bahwa tangan manusia dengan kelelawar itu memiliki fungsi berbeda kan ya. Nah, selanjutnya ini ada analogi. Analogi ini kebalikannya. Nah, selanjutnya ada analogi. Analogi ini merupakan kebalikan dari homologi. Analogi ini memiliki fungsi yang sama tetapi bentuknya yang berbeda. Nah, contohnya itu ada sayap kupu-kupu, sayap burung, dan sayap kelelawar. Seperti yang kita tahu bahwa dari ketiga contoh ini fungsinya itu sama ya, untuk terbang gitu. Nah, namun ternyata bentuk-bentuknya itu berbeda. Nah, selanjutnya yaitu ada perbandingan fisiologi. Kita akan mengambil contoh yaitu buaya dengan lumba-lumba. Apa sih yang menjadi kesamaan antara buaya dan lumba-lumba ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa buaya merupakan reptil dan lumba-lumba merupakan mamalia. Nah, ternyata yang menjadi kesamaannya ini yaitu dalam proses fisiologisnya atau dalam proses pernafasannya. Ternyata lumba-lumba dengan buaya ini memiliki organ yang sama, yaitu paru-paru. Teori dasar lahirnya evolusi ini terdiri dari beberapa teori, namun yang akan kita bahas sekarang adalah teori dari Charles Darwin dan teori Jean Lamarck. Nah, teori-teori ini merupakan teori yang banyak dipakai oleh para ahli gitu sebagai perbandingan. Nah, sekarang kita akan membahas keduanya. Nah, perumpamaan dari teori-teori mereka kita akan mengambil contoh dari jerapah. Yang pertama kita akan membahas teori dari Jean Lamarck. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Jean Lamarck ini memiliki teori yang disebut dengan use and disuse atau teori adaptasi. Nah, menurut Lamarck bahwa jerapah itu awal mulanya yaitu memiliki leher yang pendek. Nah, sehingga jerapah-jerapah ini tidak dapat menjangkau makanannya. Namun dengan
dengan adanya waktu yang lama, kemudian jerapah ini akan beradaptasi karena letak daunnya ini kan tinggi ya, dan lehernya itu terus dijulurkan untuk mencapai makanannya, sehingga lehernya ini akan semakin panjang. Kemudian setelah jerapah-jerapah ini memiliki leher yang panjang, itu akan diwariskan kepada keturunannya. Itu merupakan teori yang ditawarkan oleh Lamarck. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori Charles Darwin. Nah, pada teori Charles Darwin, ternyata Charles Darwin tidak muncul begitu saja ya teorinya, tetapi ia melakukan perjalanan dengan kapal begelnya, yaitu kemana? Ke Kepulauan Galapagos, dan studinya terhadap berbagai disiplin ilmu. Nah, ternyata pada perjalanannya itu dia menyimpulkan bahwa makhluk hidup ini terjadi melalui seleksi alam. Jadi berbeda ya dari pernyataan Lamarck yang tadi bahwa makhluk hidup ini terjadi melalui adaptasi terhadap lingkungannya. Namun Darwin ini memiliki ide, yaitu atau kesimpulan dari perjalanan itu, yaitu bahwa evolusi ini terjadi melalui seleksi alam. Teori Charles Darwin ini yaitu ia sudah menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu mengalami seleksi alam. Seleksi itu apa sih? Seleksi itu adalah pemilihan. Alam itu lingkungan. Jadi seleksi alam itu bahwa lingkungan akan menyeleksi makhluk yang hidup di lingkungan ini. Nah, proses seleksi ini akan menentukan siapa yang berhak untuk survive atau bertahan hidup, kemudian mengalami perkembangan. Nah, siapa yang akan mengalami kepunahan gitu. Nah, itu yang seperti tadi ya kita bahas pertama, berarti itu adanya terjadinya evolusi secara progresif. Nah, yang progresif ini yaitu untuk makhluk hidup yang bisa bertahan hidup gitu ya. Nah, sebaliknya makhluk hidup yang tidak lolos seleksi ini akan mengalami proses evolusi regresif gitu akan. Jadi beberapa ahli itu lebih cenderung memilih teori Darwin karena menurut mereka bahwa teori Darwin ini merupakan teori yang sudah ada buktinya atau sudah dapat diaplikasikan pada hal-hal tertentu gitu, sehingga teori ini lebih dipilih oleh beberapa ahli gitu, selain dari. Nah, ternyata setelah kita sudah membahas mengenai teori evolusi dari John Lamarck dan Charles Darwin, seperti yang tadi dapat disimpulkan bahwa mereka berdua memiliki teori yang berbeda gitu. Yang tadi Lamarck itu memiliki teori yaitu adaptasi lingkungan, sedangkan Darwin memiliki teori yaitu seleksi alam. Nah, dari kedua teori tersebut banyak para ahli yang berbeda-beda pendapat, yaitu ada ahli yang cenderung memilih Lamarck dan ada juga para ahli yang cenderung dengan teori Charles Darwin ini. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa mungkin yang memang lebih masuk di logika kita itu adalah teori dari Charles Darwin ini ya, karena memang mungkin bahwa setiap makhluk hidup itu melakukan seleksi alam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asal-usul kehidupan. Nah, kita tidak akan tahu ya anak-anak bahwa bagaimana kita akan melakukan evolusi kalau kita tidak tahu asal-usul kehidupan itu seperti apa. Nah, teori-teori dari Aristoteles ini ternyata didukung oleh beberapa ahli. Yang pertama itu ada teori dari Anthony van Leeuwenhoek dengan percobaannya yaitu bahwa mikroorganisme atau benda mati itu berasal dari air, dari benda mati juga. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh para ahli yang selanjutnya itu adalah Needham. Nah, Needham ini berpendapat bahwa mikroorganisme atau benda mati ini terjadi dari air kaldu.
Jadi seperti yang tadi bahwa Anthony van Leeuwenhoek itu memiliki pendapat bahwa mikroorganisme itu berasal dari air. Nah, Needham ini melakukan penguatan argumen dengan mengatakan bahwa mikroorganisme itu terjadi dari air kaldu. Nah, selain itu ternyata ada teori selanjutnya, yaitu teori biogenesis. Teori ini merupakan lawan dari teori abiogenesis, karena mungkin banyak para ahli atau bahkan kita semua ya, bahkan kita bertanya apakah benar bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati? Apakah benar makhluk hidup itu misalnya berasal dari batu? Kan kita akan bertanya-tanya. Nah, kemudian ada ahli yang menciptakan teori biogenesis. Nah, selanjutnya itu ada teori atau percobaan dari Lazzaro Spallanzani yang membantu untuk menguatkan teori biogenesis. Percobaannya itu yaitu dengan air kaldu ya. Nah, sama dengan percobaannya John Needham. Nah, jadi Lazzaro Spallanzani ini melakukan percobaan dengan mendidihkan kaldu dalam labu kemudian ditutup dengan rapat. Nah, jadi pada awalnya itu Lazzaro Spallanzani mendidihkan kaldu itu sampai steril ya. Nah, kemudian beberapa hari itu ditutup rapat-rapat sehingga tidak ada mikroba di dalamnya. Namun setelah tutupnya dibuka, di situ baru banyak mikroba, sehingga Lazzaro Spallanzani ini sependapat dengan tadi Francesco Redi gitu ya, bahwa memang mikroorganisme atau makhluk hidup itu tidak berasal dari benda mati gitu. Namun sama dengan tadi yang Francesco Redi gitu ya, dibantah oleh penganut teori abiogenesis karena ternyata sama, yaitu menurut mereka itu bahwa mikroorganisme itu bisa hidup atau makhluk hidup bisa hidup itu dengan adanya udara gitu. Makanya ketika dibuka ada udara baru mikroba itu akan muncul. Nah, Louis Pasteur ini menyempurnakan percobaan dari Lazzaro Spallanzani. Jadi percobaannya itu sama dengan Lazzaro Spallanzani tadi ya, yaitu dengan mendidihkan kaldu pada labu. Kemudian labunya ini ditutup dengan pipa seperti huruf S sehingga mulut labu tetap terbuka. Jadi di sini labunya tidak seperti yang tadi, seperti percobaan Lazzaro Spallanzani ya. Jadi di sini dipasang pipa yang seperti huruf S gitu ya, untuk tidak, jadi mikroorganisme itu tidak dapat masuk atau udara itu dapat masuk kecuali mikroorganismenya akan tertahan di pipa tersebut. Nah, perebusan itu untuk kemudian si labunya ini dididihkan terlebih dahulu untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada di labu tersebut. Kemudian setelah beberapa hari didiamkan, ternyata tidak terlihat mikroorganisme di dalam kaldu. Jadi mikroorganisme itu akan terperangkap di pipa yang berbentuk huruf S itu. Nah, kemudian ketika labu dimiringkan untuk memasukkan mikroorganisme yang terperangkap, atau ketika labunya itu dipecahkan, itu huruf S-nya itu, kemudian baru di situ mikroba atau mikroorganismenya itu dapat masuk. Jadi kaldu itu menjadi keruh ketika pipanya itu dipotong gitu. Sedangkan ketika tadi di awal itu bahwa kaldunya tetap jernih, tidak ada. Nah, yang terakhir yaitu teori evolusi kimia. Jadi pada teori evolusi ini, ilmuwan yang mengemukakan teori ini adalah Harold Urey. Jadi dia memiliki pendapat bahwa asal mula kehidupan ini berasal dari reaksi-reaksi kimia dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik itu serupa dengan asam amino. Namun pernyataan ini tidak kuat karena Harold Urey ini tidak melakukan percobaan apa-apa, sehingga pendapatnya itu tidak banyak direspon orang. Namun jadi Harold Urey ini merupakan dosen di suatu university. Nah, kemudian dia memiliki mahasiswa yang bernama Stanley Miller. Nah, Stanley Miller ini memperkuat argumen dari Harold Urey dengan melakukan percobaan.
Dan ternyata percobaannya itu dia itu berhasil membuktikan bahwa teori Urey ini dengan percobaannya di dalam laboratorium dengan menggunakan alat yang diberi nama pesawat Uratmosfera. Jadi Stanley Miller ini membantu itu untuk memperkuat argumen dari teori evolusi kimia. Nah, anak-anak, mungkin hanya beberapa teori ya evolusi ini yang dapat Ibu sampaikan. Nah, semoga kita menjadi manusia yang atau selalu ingin menggali terus pengetahuan. Salah satunya itu pengetahuan mengenai evolusi ini. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat memberikan kalian ilmu pengetahuan yang baru mengenai evolusi. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa untuk selalu membaca agar kita selalu memahami mengenai siklus kehidupan ini. Nah, mungkin segitu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.